Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Hovifah, NIM 12300210024. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh pada manusia. Sebelumnya saya akan membacakan topik pembahasan yang akan saya bahas sekarang. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh. Yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh. Yang ketiga ada penjalaran sinyal suhu tubuh. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang kelima ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh normal bisa berbeda dari setiap orang. Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Sedangkan untuk bayi dan anak kecil, suhu tubuh normal bisa lebih tinggi, yaitu antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada organ pengatur suhu tubuh. Yang pertama ada hipotalamus. Pusat pengatur panas dikenal sebagai termostat, terletak di bawah otak. Termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Terdapat dua hipotalamus. Yang pertama ada hipotalamus anterior, mengatur pembuangan panas. Kedua ada hipotalamus posterior, mengatur upaya penyimpanan panas. Saraf yang terdapat di bagian preoptik hipotalamus anterior dan posterior memperoleh dua sinyal, yaitu yang pertama dari saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin. Yang kedua dari suhu darah yang memperdarahi bagian hipotalamus itu sendiri. Yang kedua ada termoreseptor. Termoreseptor sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada termoreseptor perifer, terletak dalam kulit, mendeteksi perubahan suhu kulit dan membran mukosa tertentu serta mentransmisi informasi tersebut ke hipotalamus. Yang kedua ada termoreseptor sentral, terletak di antara hipotalamus anterior, medula spinalis, organ abdomen, dan struktur internal lainnya, juga mendeteksi perubahan suhu darah. Selanjutnya ada penjalaran sinyal suhu. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus, atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer, beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron
pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak coklat atau brown fat yang tertimbun dalam jaringan untuk di metabolisme. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Ketiga, ada hormon pertumbuhan, menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat ada hormon tiroksin. Hormon tiroksin meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki, karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam ada peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. 8. Ada aktivitas. Aktivitas selain meningkatkan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. 9. Ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami kegangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. 10. Ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. 11. Ada irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. 12. Ada jenis kelamin. Sesuai kegiatan metabolismenya, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita.
Wanita dipengaruhi daur haid. Pada saat ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. 13 ada usia individu. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal, sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Ada 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Yang ketiga ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Yang keempat ada konveksi. Konveksi adalah pergerakan molekul-molekul pada fluida dan reid. Konveksi tidak dapat terjadi pada benda padat karena tidak ada difusi yang dapat terjadi pada benda padat. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan panas dan massa utama. Perpindahan panas dan massa terjadi melalui difusi dan adveksi. Hai guys, sekian penjelasan tentang suhu tubuh pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.